Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1, Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 115. Orang yang dapat berbaik hati melatih samadhi dan kebijaksanaan, serta menerapkan keulas-asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Belajar ajaran Buddha harus mengembangkan ulas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Keduanya adalah hal yang tidak boleh kurang bagi seorang praktisi. Karena itu kita harus selalu bersungguh hati. Bagaimana masuk ke tengah masyarakat, memenuhi kekurangan makhluk lain, dengan membagikan apa yang kita miliki. Kekurangan makhluk lain tidak lebih dari dua hal, aspek batin dan materi. Namun yang paling penting adalah aspek batin. Jika batin sudah merasa cukup, hidup bisa sederhana dan bersahaja. Penggunaan materi pun menjadi berkurang. Bila batin tidak puas, materi sebanyak dan sekaya apapun, kenikmatan tetap tidak ada habisnya. Karena itu Buddha datang ke dunia. Ulas asihnya diberikan kepada semua orang, agar batin mereka dapat merasa cukup terpenuhi. Bagaimana batin bisa merasa puas? Dengan memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Jika prinsip kebenaran jelas, batin secara alami akan merasa puas. Maka Buddha datang ke dunia untuk memberikan pengajaran, memenuhi kebutuhan dharma. Inilah kita belajar ajaran Buddha. Kita harus mempraktekkan prinsip kebenaran yang sudah diajarkan. Jadi ulas asih adalah orang yang dapat berbaik hati. Yang Maha Pengasih berarti memiliki ikrar penuh welas asih yang tidak tega melepaskan para makhluk. Teguh mempertahankan kekuatan tekad welas asih, maka Sakyamuni Buddha, nama beliau disebut sebagai Yang Maha Pengasih. Untuk menunjukkan Buddha ini apa yang telah diungkapkan dalam batinnya terhadap dunia manusia. Ajaran yang ingin beliau berikan memiliki rasa misi terhadap semua makhluk hidup. Itulah welas asih. Welas asih adalah menjangkau semua makhluk secara luas, menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Sejak lama, selama 3 Maha Asamkhya Kalpa, praktek yang secara khusus dijalankan yaitu membina hati welas asih. Maka memiliki ikrar penuh welas asih yang tidak tega melepaskan para makhluk. Inilah 3 Maha Asamkhya Kalpa yang mengumpulkan dan meneguhkan tekad batinnya demi semua makhluk. Begitu banyak penderitaan yang tidak dapat sepenuhnya diselamatkan, namun Buddha tetap tidak meninggalkan makhluk hidup. Walaupun makhluk hidup keras kepala dan kaku, sulit dibimbing dan sulit ditundukkan, Buddha tetap sama, dengan memiliki ikrar penuh welas asih yang tidak tega melepaskan para makhluk. Selain tekad agung, juga diperlukan samadhi dan kebijaksanaan. Hati harus tenang dan mantap, serta harus memiliki kebijaksanaan. Sering saya katakan kepada semua orang, Zi adalah kebijaksanaan yang membedakan, yang mampu membedakan dalam kehidupan ini mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Ini adalah suatu kekuatan. Jika itu benar, kita harus teguh dan terus melakukannya. Jika itu tidak benar, kita harus memiliki keteguhan untuk menyingkirkannya. Inilah kebijaksanaan. Inilah kekuatan kebijaksanaan. Sedangkan Hui adalah kebijaksanaan yang setara dan tanpa pembedaan. Menghadapi kerasnya sifat makhluk hidup, kita melakukannya dengan kelembutan dan kesabaran yang lentur. Karena itu, ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan kebijaksanaan adalah hal-hal yang tidak boleh kurang dalam membimbing dan mendidik makhluk hidup. Kita memerlukan keteguhan dan ketabahan, memerlukan samadhi dan kebijaksanaan, memerlukan welas asih dan tekad agung, serta memerlukan kekuatan kebijaksanaan. Dengan welas asih dan tekad yang tidak pernah meninggalkan makhluk hidup, serta kekuatan kebijaksanaan, kita dapat memberi manfaat secara luas kepada semua makhluk.
Orang yang dapat berbaik hati memiliki ikrar penuh welas asih yang tidak tega melepaskan para makhluk, serta melatih samadhi dan kebijaksanaan. Dengan kekuatan dari kebijaksanaan dapat memberi secara luas. Di dunia manusia, benar-benar untuk bersumbangsi ke masyarakat sangatlah sulit. Kalau begitu sulit, harus bagaimana? Harus bersabar, harus menahankan dengan sabar. Menahankan penderitaan yang berat di tengah penderitaan para makhluk sangatlah menderita. Berputar dalam 6 alam kelahiran, tersesat dan tidak terbangun. Para makhluk sungguh menderita. Para bodhisatwa dan para Buddha masuk ke tengah kerumunan masyarakat ke dalam penderitaan yang paling berat dengan rela mati. Jika tidak memiliki orang yang dapat berbaik hati, melatih samadhi dan kebijaksanaan, dari mana datangnya kekuatan ikrar yang mampu membuat mereka masuk ke lingkungan penuh penderitaan? Masuk ke sana untuk apa? Menampakkan diri, meminjam wujud makhluk yang menderita di tengah penderitaan, untuk memberitahu semua orang ini adalah penderitaan. Bukankah kita semua harus segera menyadari penderitaan ini dan melepaskan diri darinya? Meninggalkan keadaan penuh penderitaan ini adalah suatu keadaan yang sangat bebas dan luas. Ada tempat yang sangat hening, mendalam, dan lapang, yang memungkinkan kita benar-benar bebas tanpa belenggu kegelisahan, tanpa ketakutan, tanpa penderitaan. Tempat pembebasan yang begitu bebas ini, bagaimana kita bisa mencapainya? Sama seperti saya harus lebih banyak memahami prinsip kebenaran. Setelah saya sudah memahaminya, sekarang saya ingin berbagi kesan dengan kalian dan ingin menyampaikan kepada kalian bagaimana cara untuk terbebas dari penderitaan. Mari ikut saya dan lakukan apa yang saya lakukan. Mari ikut saya berjalan di jalan ini. Demikian, dengan sendirinya kita akan mencapai pembebasan, berada dalam kondisi tanpa halangan, bebas dan leluasa. Ini juga adalah Buddha menampakkan wujud mencapai kebudaan di dunia. Sekarang kita baru bisa tahu bagaimana kita membina diri dengan melepaskan keluarga, batin tanpa kekhawatiran, tidak adanya nafsu keinginan, keserakahan, dan sebagainya, baru bisa melenyapkan kondisi kebencian, kebodohan. Inilah prinsip yang harus kita ikuti dan terima sebagaimana yang diajarkan oleh Buddha. Setelah kita menerimanya, batin kita juga tanpa adanya kekhawatiran, juga sudah tidak terikat oleh kerisauan. Jadi dari pengalaman saya berbagi lagi kepada kalian. Ini kita mendapat manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kita bisa memasuki kondisi kebahagiaan yang terbesar. Batin tanpa adanya kekhawatiran, karena tanpa adanya kekhawatiran maka tiada rasa takut. Tidak memiliki kerisauan, keserakahan, kebodohan, kesombongan, keraguan, tiada konflik atau perselisihan antar pribadi, dan sebagainya. Dengan sepenuhnya melepaskan semua kerisauan kita dan sangat bahagia. Jadi, apakah itu penderitaan di tengah penderitaan atau sukacita di tengah sukacita? Semua bergantung pada sikap kita terhadap kehidupan. Dulu kita pernah bahas, Sang Buddha mencapai kebudaan melengkapi 10 gelar, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Vidya Carana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sasta Deva Manusyamnam, Buddha Bhagavan. Ini adalah 10 gelar. Kita harus benar-benar mempelajarinya. Bagaimana cara benar-benar menjunjung tinggi reputasi kita. Buddha memiliki kebaikan hati. Beliau telah melengkapi 10 pahala kebajikan. 10 pahala kebajikan ini bagaimana caranya kita mempelajari dengan baik? Terutama kita memiliki tubuh manusia ini dengan tidak mudah.
kita dapat bertemu dengan ajaran Buddha di tengah orang banyak adalah agar kita bisa membuka sebuah ladang berkah yang besar di alam dewa dan manusia. Kita sering berkata tentang surga. Di dunia ini ada surga. Surga di dunia ini adalah kehidupan orang kaya di dunia. Orang kaya di dunia sulit untuk belajar jalan kebenaran. Kita dapat menggunakan kebijaksanaan kita dengan sebaik-baiknya. Dengan kebaikan hati, samadhi, dan kebijaksanaan. Melalui penderitaan dari makhluk yang berjumlah sangat banyak ini, lalu mencari metode agar para orang kaya dan orang yang penuh berkah dapat menerimanya, dan membangkitkan hati cinta kasih mereka. Serta mereka juga dapat bersumbangsi untuk orang-orang yang menderita. Ini juga merupakan langkah pertama mendekati Buddha Dharma dan memulai untuk menumbuhkan ladang berkah mereka, menanam ladang berkah yang besar. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, hal ini juga disebut di bab 10 kebajikan. Oleh karena itu, kita harus membimbing setiap orang untuk bersumbangsi kepada orang-orang yang menderita, menciptakan ladang berkah yang besar bagi mereka. Para makhluk yang mampu menahankan penderitaan paling berat, mampu menyadarkan diri sendiri dan orang lain sebagai kebahagiaan paling tinggi adalah layak menjadi ladang berkah yang baik bagi manusia dan dewa. Penderitaan. Ada yang menderita karena kekosongan spiritual. Ada yang menderita karena kekurangan materi. Oleh karena itu, kita harus menciptakan ladang berkah besar di kerumunan orang banyak. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran ajaran Buddha. Jadi sebelumnya telah dikatakan, Buddha telah dilengkapi dengan 10 gelar. Dia berada di kerumunan orang banyak dan mulai membabarkan dharma benar baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir. Maknanya mendalam dan menjangkau jauh. Kata-katanya praktis dan menakjubkan, murni dan tidak tercemar, dilengkapi dengan tanda dari praktek murni yang bersih. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Naskah bagian ini selanjutnya, Bodhisattva Manjusri mengatakan kepada Bodhisattva Maitreya, dahulu kala ada sosok Buddha ini, Buddha Chandra Surya Prabha. Beliau juga memiliki 10 gelar Buddha ini. Beliau juga membabarkan dharma benar di tengah orang banyak. Beliau juga membedakan awal, tengah, dan akhir. Apa yang disebut dengan dharma benar baik di awal, baik di tengah, dan baik di akhir? Dharma benar di awal membicarakan tentang awal Buddha mencapai kebuddhaan. Sudah sering dijelaskan kepada kalian. Buddha di tengah samadhi sedang menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Tiba-tiba batinnya dengan bintang terang yang di langit itu berpadu. Antara alam semesta kecil dengan alam semesta besar tiba-tiba menyatu. Batinnya, fisik seorang sering disebut sebagai alam semesta kecil. Sebelum mencapai pencerahan, tubuh manusia hanyalah sebuah entitas, alam semesta kecil. Tetapi setelah membina diri selama suatu periode waktu, ketika fisik tubuh dan batin benar-benar bisa diam dan hening, di mana kondisi batin tenang dan hening, dalam kondisi yang demikian berarti sudah melampaui ego alam semesta kecil. Di saat itu, ketika kondisi batin tenang dan hening, sinar matanya bertemu dengan bintang terang di langit, berpadu menjadi satu, mengubah yang kecil menjadi besar. Pada saat itu, hatinya memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Ternyata hati kita juga begitu menakjubkan. Ia tidak hanya terbatas pada planet ini ataupun pada alam semesta ini saja. Namun di luar alam semesta ini pun masih ada dunia-dunia yang jauh lebih besar. Inilah keluasan hati. Oleh karena itu, kalimat pertama yang diucapkan oleh Buddha pada saat itu adalah, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dan kebijaksanaan Tathagata. Inilah pikiran pertamanya. Ketika hati dan kondisi pencerahannya menyatu, pencerahan pertama yang muncul adalah semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Jadi bukan hanya aku saja.
Itulah sebabnya beliau terus mengatakan, hati Buddha dan hati makhluk tiada berbeda. Dengan kondisi batin seperti inilah Buddha memandang kita semua makhluk hidup. Ternyata semua makhluk hidup dapat mencapai kebudaan. Ternyata setiap makhluk memiliki potensi hakikat yang murni, bulat, dan terang di dalam dirinya. Inilah yang membuat Buddha sangat bersukacita dan sangat bahagia. Beliau terus berkeinginan untuk segera membagikan kondisi batin ini kepada semua orang. Ketika kondisi batin tersebut bangkit, para Buddha dari 10 penjuru dan belahan raga serta bodhisattva Dharmakaya sepenuhnya berkumpul. Peristiwa ini disebut sebagai kondisi persamuhan Avatamsaka. Pada waktu ini masih ada dewa pelindung Dharma. Dewa naga pelindung Dharma juga semuanya bermunculan. Bagaimana bisa ada kondisi yang begitu istimewa? Para Buddha dan bodhisattva dari 10 penjuru semuanya datang berkumpul. Jadi para dewa pelindung Dharma juga semuanya tiba di tempat di dunia batin ini. Buddha memberikan ceramah, memberikan apa yang beliau hayati, kebenaran sejati tentang alam semesta ini, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Kondisi batin yang begitu luas, kebenaran sejati ini ingin terus diungkapkan. Akan tetapi apa yang telah diamati? Dewa dan manusia, dewa, tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan, tidak bisa memahaminya. Saat itu ada satu titik di mana pikiran Buddha benar-benar sangat sedih. Ingin seperti ini saja memasuki parinirvana, karena setelah mencapai kebudaan, prinsip kebenaran yang begitu bagus, ingin menyampaikannya kepada semua orang. Selain para Buddha dan bodhisattva yang memahami batin saya, mengapa 8 kelompok dan naga ini tidak bisa menghayatinya? Jika demikian, saya mencapai kebudaan juga apa gunanya? Memasuki parinirvana saja. Di tengah itu semua Buddha, termasuk Buddha terdahulu, datang untuk menghibur Buddha Sakyamuni. Ini adalah kondisi Buddha, dan hal ini juga dijelaskan dalam Sutra Tratai. Kondisi seperti itu, jadi semua Buddha masa lalu datang menghibur, memohon Buddha menggunakan samadhi dan kebijaksanaannya. Ikrar perlu, welas asih, engkau telah tercipta. Melatih samadhi dan kebijaksanaan harus dikembangkan. Para makhluk yang begitu banyak, keras kepala dan sulit ditaklukkan, jadi perlu menggunakan samadhi dan kebijaksanaan engkau. Batin harus samadhi, mengembangkan kebijaksanaanmu. Ini yang bisa dilakukan dalam kemampuanmu. Mulai dari titik ini, dikatakan bahwa Sutra Avatamsaka adalah jalan pengembangan diri dan realisasi diri bagi Buddha. Beliau demikian melatih diri, kondisi yang diperoleh setelah merealisasikan sebuah pencerahan, melewati kalpa tak terhingga, pelatihan diri yang diperoleh dari waktu yang sangat panjang dan lama, melewati 3 asamkhya kalpa, buah pencerahan yang sangat tidak mudah diperoleh. Manusia dan para dewa tidak mengetahuinya. Dharma yang sekarang dibabarkannya, para manusia dan dewa tidak mengetahuinya. Anda sekalian harus tahu apa yang dikatakan sangat mengecewakan jika orang-orang tidak mengerti. Pada dasarnya hati Buddha dan hati manusia adalah sama. Sehingga Buddha dapat mengatakan terdapat hati Buddha di dalam hati manusia. Dalam hati Buddha terdapat hati manusia. Ini sangatlah manusiawi, benar-benar logis, masuk akal dan tersusun jelas. Para hadirin, semua orang membangkitkan tekad melatih diri. Kita harus menerapkan welas asih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ikrar welas asih, berbaik hati dan melatih samadhi dan kebijaksanaan. Ikrar welas asih, kita harus tidak tega terhadap para makhluk. Meskipun berada di tengah begitu banyak para makhluk dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, kerisauan yang bertumpuk, meskipun sangat sulit, akan tetapi kita rela menderita di tengah penderitaan ini. Bagaimana agar dapat menerapkan sukacita di tengah sukacita, agar semua orang dapat menerima Dharma Buddha. Agar sukacita dapat dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ini harus memperoleh Dharma. Mendapatkan sukacita Dharma
agar dapat memiliki perasaan sukacita dalam dharma ini, maka setiap saat harus bersungguh hati.